Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dananda Nurwenda Dikusuma dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 2 Cibinong akan mempresentasikan tugas proyek sosiologi saya di semester 3 ini yang mengangkat topik kesetaraan gender dalam lingkungan hidup di Indonesia. Oke, presentasi ini saya susun sendiri dengan bimbingan dan bantuan dari guru mata pelajaran sosiologi saya, Ibu Yanwarita Nur Hanifah SPD. Oke, kita ke dasar dulu. Apa itu kesetaraan gender? Kita lihat lambang ini. Di sini ada lambang laki-laki. Terus di sini ada perempuan. Di dalam urutan ini ada garis 2 yang berarti tanda sama dengan. Ini berarti apa? Berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di masyarakat. Mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di masyarakat. Jadi kita ketahui bersama kalau jenis kelamin itu merupakan diferensiasi sosial yang di dalamnya itu tidak ada hierarki, tidak ada tingkatan yang membedakan hak-hak yang bisa dimiliki oleh mereka. Jadi kesetaraan hak di sini ini berarti kesetaraan hak untuk berpendidikan, untuk berpartisipasi dalam bidang politik, berperan dalam bidang kesehatan dan juga lain sebagainya. Jadi pengertian singkatnya itu adalah perlakuan yang setara bagi setiap individu terlepas dari gender yang mereka miliki. Selanjutnya, di sini perbedaan sosial. Jadi dasar analisis perbedaan sosial yang saya analisis kali ini itu ada 4. Yang pertama ada partisipasi ekonomi. Jadi semua perbedaan ini saya analisis dari segi perempuannya. Jadi ada partisipasi ekonomi perempuan di masyarakat di Indonesia, terus pencapaian pendidikan mereka, partisipasi dalam bidang kesehatan, serta partisipasi di sektor partisipasi ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, beliau menyatakan bahwa banyak perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya dalam mendirikan perusahaan. Aset adalah suatu hal yang mendukung terjadinya proses wirausaha. Jadi mereka itu tidak memiliki aset-aset perusahaan atas nama diri mereka sendiri. Jadi aset itu dimiliki oleh orang lain dan mereka hanya menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh yang punya itu. Terus juga selain itu akses modal juga perlu kapasitas seperti education, skill, dan leadership. Jadi untuk memperoleh modal dari manapun sumbernya itu ada suatu kriteria minimal yang harus dimiliki orang yang meminta modal tersebut. Itu edukasi untuk pendidikan untuk berwirausaha. Kemudian ada keahlian dan juga ada jiwa kepemimpinan, karena hal-hal ini itu sangat penting dalam menjalankan wirausaha sehingga modal yang diberikan itu tidak terbuang percuma. Terus selanjutnya ada tantangan peningkatan usaha perempuan di Indonesia. Tantangan perempuan untuk meningkatkan usaha ada 3. Yang pertama ada akses pengetahuan, kemudian ada yang kedua ada permodalan, dan ada 3 ada rasa percaya diri. Jadi perempuan itu harus meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk bersaing dengan para pengusaha sukses, terutama pengusaha-pengusaha laki-laki. Jadi akses pengetahuan dan permodalan ini perempuan itu cenderung sulit untuk mengakses pengetahuan mengenai wirausaha dan juga mengakses modal dari berbagai sumber. Nah, kemudian menurut data riset ekonom Universitas Trisakti itu sebanyak 88% pengusaha perempuan kesulitan dalam mengakses modal dari bank. Lalu 67% juga pengusaha perempuan kesulitan dalam memperoleh bahan-bahan produksi. Seperti yang kita ketahui, modal dan juga bahan baku itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang krusial untuk menjalankan proses produksi, menjalankan kewirausahaan. Jika hal ini pun saja sulit untuk diperoleh, maka akan berimbas pada perusahaan yang dijalankan oleh perempuan itu sulit untuk berkembang. Lalu di sektor berikutnya, di pencapaian pendidikan itu perempuan di masyarakat cenderung dilabeli oleh stigma negatif oleh masyarakat. Yang saya temukan di sini itu ada 2 yang paling utama. Yang pertama ada perempuan dianggap hanya bekerja sebagai pengurus rumah tangga. Yang kedua, perempuan itu dipandang tidak bertugas sebagai pemberi nafkah keluarga. Nah, jadi karena dipandang hanya bertugas di rumah tangga, jadi hanya mengerjakan tugas-tugas domestik, terus juga tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah keluarga, maka semangat perempuan jika sudah ditanamkan di pikiran mereka oleh orang tua mereka, itu semangat perempuan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi itu semakin berkurang.
Selain itu masyarakat pun menjadi tidak mendukung perempuan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi ya. Karena buat apa? Karena mereka itu kan cuman kerja di rumah, terus juga nggak bertugas untuk memenuhi nafkah keluarga, jadi masyarakat juga kurang mendukung jadinya. Selanjutnya dampak bagi kaum perempuan itu sendiri, kesulitan dalam meniti karir itu sudah pasti karena stigma negatif yang melekat ini. Kalau masih melekat itu pasti susah. Dan yang kedua, dipandang rendah oleh masyarakat. Selanjutnya di sektor partisipasi di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan ini dipandang dari segi kepemimpinan. Menurut data WHO selama pandemi COVID-19 ini, perempuan menempati posisi perawat hingga 90%. Namun gaji yang mereka peroleh itu 28% lebih rendah daripada yang diperoleh laki-laki. Sedangkan realita kepemimpinan perempuan di bidang kesehatan di Indonesia itu, perempuan hanya menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI sebanyak 4 kali. Itu dari zaman Presiden Soekarno dulu sampai dengan sekarang Presiden Joko Widodo, itu mereka hanya menjabat 4 kali di jabatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terus juga ada stereotip gender, menyebabkan perempuan sulit naik pangkat. Apa itu stereotip gender? Stereotip gender itu adalah pandangan yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu gender tertentu, yang padahal pandangan tersebut itu tidak sepenuhnya benar dan belum tentu juga sesuai dengan realita yang ada. Jadi stereotip gender perempuan di sini itu stereotip gender yang negatif, seperti perempuan dianggap lemah daripada laki-laki, juga perempuan dianggap sosok yang kurang bertanggung jawab dibandingkan laki-laki. Ini membuat perempuan sulit untuk naik pangkat karena mindset masyarakat saja sudah seperti itu. Kemudian apa akibat yang ditimbulkan? Itu aspirasi perempuan dalam pelayanan kesehatan kurang terwakili. Ini sudah jelas, karena kalau perempuan saja tidak terwakili dalam bidang kesehatan, ya maka mereka juga sulit untuk membuat keputusan yang pro terhadap kebutuhan perempuan di bidang kesehatan. Partisipasi perempuan dalam bidang politik, ini berdasarkan data dari Interparliamentary Union, ini kategori majelis rendah atau disebut juga DPR, itu Indonesia keterwakilan perempuan di DPR itu hanya 19,80%, 19,8. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 10 negara di ASEAN. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Perbandingan keterwakilan perempuan dan laki-laki di DPR berdasarkan tahun pemilihan. Nah, dilihat dari tahun 1999 ke tahun 2009 ini menunjukkan tren meningkat. Namun pada tahun 2014 menurun lagi. Ini menunjukkan keterwakilan perempuan itu sangat sedikit. Lalu ada juga kebijakan pemerintah yang pro terhadap keterwakilan perempuan di bidang politik. Itu apa saja? Yang pertama ada UU nomor 10 tahun 2008 yang membahas tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Ini kuota perempuan 30% dalam pengurusan parpol tingkat pusat. Jadi kalau partai politik ingin ikut pemilu, maka pengurusan parpol tingkat pusat itu harus memiliki 30% perempuan. Terus UU nomor 10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 tentang zipper system. Jadi setiap parpol yang mengajukan 3 bakal calon legislatif itu harus menyertakan 1 perempuan di dalamnya. Kemudian ada penyebab ketimpangan. Kenapa sih perempuan itu kayaknya susah gitu dalam bidang politik? Jadi yang pertama di sistem patriarki yang masih diterapkan. Patriarki itu suatu sistem yang menganggap laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Laki-laki itu seharusnya memegang jabatan, memegang tanggung jawab yang lebih banyak daripada perempuan. Yang kedua juga ada stereotip gender yang masih menjadi mindset institusi politik. Ini stereotip gender negatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada upaya perwujudan kesetaraan. Pertama, memperkecil paham patriarki di masyarakat dengan cara membangun atau bergabung dengan komunitas edukasi dan diskusi mengenai kesetaraan gender. Contoh yang saya ambil di sini adalah Aliansi Laki-Laki Baru ALB. Mereka mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir. Jadi tidak membatasi perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Ini beliau Ibu Martha Tilaar sebagai pemimpin PT Sari Ayu Martha Tilaar. Beliau merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang memberdayakan perempuan dalam pembangunan wirausaha dengan pemberian pinjaman modal berbunga rendah, program pemerintahnya itu Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, dan UMI, pembiayaan ultramikro yang mendukung UMKM yang dijalankan oleh perempuan.
memberikan fasilitas untuk mendukung usaha wanita dengan cara memberikan sarana pelatihan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Jadi pelatihan kewirausahaan. Jadi sekarang udah banyak di masa pandemi ini seperti situs platform Wheeler, mereka itu memberikan edukasi kewirausahaan di masa pandemi melalui platform digital, dan yang mengikuti itu sebenarnya 5.000 lebih perempuan. Tentu sangat membantu perempuan untuk menjalankan kewirausahaan mereka, mengembangkan pengetahuan mereka, mengembangkan skill mereka untuk menjalankan wirausaha secara mandiri. Jadi sumber-sumber dan referensi yang saya ambil itu dari internet, semuanya ada di sini linknya. Jika ingin mengunjungi, tinggal di stop saja, di pause saja videonya. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton. Maaf jika banyak kesalahan kata, ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.